di Indonesia Timur, kemudian ketemu masyarakat, mereka happy aja, tidak tahu bahwa di belahan yang sama kita satu negara ini, di belahan yang lain tuh Beda. hidup dengan berbagai macam fasilitas dan segala macam gitu mungkin. Mulai dari saya lahir sampai saya tamat SMA itu, saya merasa hidup saya oke-oke aja gitu. Karena saya ketemu komparasinya, itu kemudian saya merasa kayak hidup yang saya sudah jalani di NTT itu kurang. Harapan saya tentu bagaimana Indonesia Timur itu dibangun tidak dengan kacamatanya orang Jakarta gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, ini adalah obrolan terakhir bareng sama Abdur Arsyad, tetangga kita. Gimana menurut kalian? Obrolan gue asik gak dengan Abdur? Well, kalau misalnya kalian suka, tulis di kolom di bawah, di komentar di bawah ini ya. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan untuk tetangga kita di sini, jangan lupa untuk menggunakan hashtag tanya tetangga Daniel. Dan kalau misalnya pertanyaan kalian ternyata terpilih, maka akan ada merchandise menarik untuk kalian dari kita. Alright, it's very collectible, it's very limited. Oh ya, dan gue juga pengen ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah memberikan supportnya dari klik tombol super thanks yang ada di bawah sini. Dan kalau misalnya kalian pada tetangga gue juga ingin menjadi bagian dari our tribe dan memberikan supportnya untuk kita, please click that button super thanks, alright. Dan thank you juga buat kalian yang sudah order merchandise officialnya kita. Dan guys, kalau misalnya kalian lagi pakai, jangan lupa ya, tag kita di Instagram dengan merchandise-nya. Nanti kita repost juga. Buat kalian yang belum order, langsung aja buka Tokopedia-nya, lalu search DMN Official Merch atau scan barcode yang ada di sini. Thank you so much again guys for your support. Lanjut ke Abdur. Harapan lu sendiri apa kalau misalnya untuk ke arah timur? Harapan saya tentu bagaimana Indonesia Timur itu dibangun, kalau saya dibangun tidak dengan kacamatanya orang Jakarta gitu. Jadi mungkin ya, maksudnya dari kacamatanya Jakarta itu ketika ada mall itu berarti maju gitu. Tapi dari sudut pandangnya Indonesia Timur mungkin bukan. Majunya itu bukan dari segi ada mall atau apa gitu. Tapi dari segi mudahnya akses kesehatan, mudahnya akses pendidikan, terjangkaunya harga-harga dan segala macam gitu. Dan memang itu terbantu juga di masa sekarang karena ada tol laut dan segala macam, itu sudah terbantu. Maksud saya lebih ke sana. Jadi agak berbeda cara membangun Indonesia Timur menurut saya untuk beberapa daerah dengan membangun kota-kota besar seperti di Tanah Jawa gitu. Karena prioritasnya beda. Kalau di sini mungkin prioritasnya lebih ke pusat-pusat ekonomi atau apa gitu. Mungkin di sana juga pusat ekonomi juga, cuman lebih ke bagaimana fasilitas-fasilitas publik bisa dicapai untuk orang bisa, kalau orang sehat, orang kuat apa segala macam, pusat ekonominya bisa terbentuk gitu. Gitu sih. Soalnya nggak tahu ya, gue sendiri kan kemarin aja baru dari Sumba, habis itu sempat ke Flores juga dan lain-lain gitu ya. Tapi dan ke Ambon, gue ngerasa kayak gila ya, sedih aja sih ngelihat tingkat kemiskinannya itu masih di tahap itu gitu, belum maju. Tapi gue juga ngelihat tingkat kebahagiaannya tinggi sekali. You know what I mean? Kayak apa yang lo deskripsikan barusan gitu. Maksud gue, kalau misalnya kita ngelihat dari kacamata Jakarta, kalau apalagi kita bandingin soal yang namanya gajinya, kalau misalnya di Jakarta segini, wah kalau misalnya di Sumba cuma segitu gitu. Tapi pada saat yang bersamaan kayaknya dengan hidup yang simple-simple, kok mereka lebih berbahagia daripada orang-orang Jakarta. Kayak lu bilang gitu, begitu nyampe Jakarta kayaknya lebih banyak problem gitu. Betul bang, bahkan studi, saya pernah baca di data BPS tuh, tahun berapa gitu, 2017 atau 2016 saya lupa, tapi pernah di data BPS itu, provinsi yang paling bahagia di Indonesia, itu Maluku. Exactly. Ternate, kemudian berurutan ke bawahnya itu, provinsi-provinsi di daerah Indonesia Timur yang ternyata
punya indeks kebahagiaan tinggi gitu. Ya, ya. Nah itu kemudian saya rasa pada waktu saya kayak pulang kampung atau apa gitu. Karena orang di sana itu, ya kalau sudah makan, sudah ini, sudah apalagi yang dipikirkan. Tidak perlu pikir masalah asuransi, tidak perlu pikir masalah, ya kayak kita gitu. Kayak malam-malam mikir, banyak lah bahan-bahan untuk overthinking gitu. Di sana enggak gitu. Ya. Ya udah santai aja, besok mancing lagi, cari ikan lagi, dapat, makan lagi. Tidur. Santai lagi, gitu-gitu aja gitu. Nyanyi-nyanyi sama teman-teman. Iya. Jadi saya ngerasa itu waktu saya pulang liburan kayak, ya bener sih slow banget emang. Kehidupan kayak berjalan lambat kalau di sini. Enak aja sih gitu. Kayak kata ya, gue ngelihat dari something wrong ya. Maksudnya di kota metropolitan ini kayaknya kita ini di-push untuk benar-benar hustle, produktif, sibuk dan lain-lain. Sampai kita lupa nikmatin alam atau ya ciptaannya Tuhan gitu di sekitar kita gitu. Kayak jujur gue seneng banget. Jadi kemarin itu gue sempet ke Ambon sama anak gue. Dan di situ kan kita ke pantai Ora. Oh, Pantai Natsepa. Iya. Jadi gue sama anak gue tuh berdua kita lagi ke Pantai Natsepa dan habis itu kita yang ngelihat Pantai Natsepa saat itu lagi tinggi dan ombaknya juga lagi kenceng gitu. Nah, habis itu tapi banyak orang-orang di situ yang lokal lagi pada berenang-berenang di situ. Ya udah gue bilang sama anak gue, "Yuk, kita ini," dia takutan gitu kan. Anak gue baru umur 7 tahun. Ya udah, akhirnya kita nyemplung dia seneng banget, he had so much fun gitu ya, apalagi pas lagi ada ombak datang dia wah segala kayak gitu. Nah abis itu gue lagi, dia ngumpulin banyak banget lah, dia ngumpulin kelapa, lagi terapung, iya lagi terenang itu, dia pegang, abis itu dia ya udah gue ambilin semuanya, abis itu gue taruh, gue bilang Noam tunggu di sini ya, Daddy mau ke atas dulu, mau taruh barang-barang ini, soalnya gue udah kebanyakan bawa barangnya gitu kan, ya udah. Jadi pas gue lagi ke atas, si Noam dia kayak ketakutan di tengah sendirian gitu. Nah akhirnya dia mulai kayak ke pinggir, ada ombak dan entah ini ada anak Ambon dari mana yang ngejagain Noam banget gitu. Jadi supaya dia ombaknya itu dia nggak ke bawah ombak. Iya nggak ke bawah ombak dan habis itu nggak kena ke tembok gitu misalnya, nggak kejedot atau apa. And I was like, wow, dia nggak kenal nggak apa tapi. Dan si anak ini mungkin beda umurnya paling cuma 3 tahunan kali. Jadi anak umur 10 tahun gitu. Bener-bener wow. It's beautiful aja gitu. Dan mereka juga ketawa-ketawa mulu. Mereka ngelihat gue juga ketawa-ketawa aja, nyantai aja kayak gitu. Dan it's apa ya, seneng aja sih main di alam sama mereka juga gitu. Dan ya itulah di timur gitu. Dan pas lagi di Sumba juga bener-bener nikmat banget ketemu sama orang itu, pasti mereka kayak lagi nyantai sambil ketawa, Daniel ya, wah habis itu ketawa-ketawa segala gitu. Iya bang. Ya kan kayak gitu kan. Saya bulan lalu juga habis syuting road movie gitu, jadi menjelajahi Pulau Flores dan Pulau Timor di NTT. Banyak kru yang baru pertama kali ke NTT. Salah satunya kemudian ngomong ke saya bahwa pada saat kami lagi bersantai gitu di hari-hari terakhir, kemudian dia bilang gini, dia bilang, "Dur, saya baru sadar kayaknya manusia NTT ini adalah manusia paling murah senyum di dunia kayaknya." Kok saya ketemu orang senyum mulu gitu. Saya kayaknya udah beda perspektif saya terhadap orang timur. Habis saya dari sini kata dia gitu. Sebenarnya iya Pak, emang orang kalau datang orang baru mau ngapain? Senyum lah, mau ngapain lagi gitu. Masih senyum gitu. Iya. Gitu kemudian dia bilang gitu, dia bilang, "Gila ya, saya kemana-mana orang senyumin saya mulu gitu." Istri saya jatuh cinta banget sama Sumba. Dia benar-benar kayak ngerasa di welcome banget, semua orang senyum sama dia, dan dia orang Jerman kan. Jadi kayak dia benar-benar kayak aduh jatuh cinta banget sama orang-orangnya. Dia bilang kayak so sweet. Dan apa ya, maksudnya rahasia dari kebahagiaannya orang timur menurut lo gitu? Ini menurut saya dengan tidak adanya komparasi sebenarnya Bang. Karena saya itu dulu juga merasa hidup saya bahagia-bahagia saja.
mulai dari saya lahir sampai saya tamat SMA itu, saya merasa hidup saya oke-oke aja gitu. Lalu kemudian ketika saya kuliah ke Malang, karena saya ketemu komparasinya, disitulah saya merasa bahwa oh ternyata hidup saya itu tidak sebagus itu ya. Karena saya menemukan komparasinya di Malang gitu. Ya. Saya menemukan komparasi bagaimana sekolah di Malang, bagaimana keadaan perpustakaan di Malang, bagaimana keadaan jalan-jalan di Malang, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di Malang. Yang itu kemudian saya merasa kayak hidup yang saya sudah jalani di NTT itu kurang gitu. Nah, saya rasa kita di Indonesia Timur kemudian ketemu masyarakat, mereka happy aja karena mereka tidak punya komparasinya. Mereka tidak tahu bahwa di belahan yang sama kita satu negara ini, di belahan yang lain tuh beda. Hidup dengan berbagai macam fasilitas dan segala macam gitu mungkin. Makanya itu kadang-kadang tidak bisa disamaratakan juga gitu bahwa kita apa yang ada di sini kita bawa ke sana gitu. Tidak bisa disamaratakan gitu juga, tapi melihat dari bagaimana kacamata satu daerah itu masing-masing gitu sih. Ya, ada sih yang namanya comparison trap. Gitu ya, maksudnya sebuah bahasa gua gak ngerti juga dari psikolog atau apa gitu, tapi maksudnya ini adalah sebuah jebakan ketika lo mulai membandingkan diri lo dengan orang lain gitu. Misalnya contoh, gue punya rumah, abis itu di rumah gue baru beli TV, ini TV yang seri terbarunya, dan gue benar-benar kayak ngerasa yes this is it, gue suka banget konten ya, maksudnya benar-benar kayak cukup. Udah gue punya keluarga yang bahagia, gue udah seneng banget. Sampai akhirnya gue ke rumah tetangga gue. Betul. Dengan TV seri terbaru tapi lebih gede. Iya. Beda cuma beberapa inci doang. Iya kan. Berarti dan habis itu ketemu sama keluarganya, anaknya pada nurut sama dia. Kok anak gue kayak wild banget, kayak liar banget gitu. Dan habis itu ketika itu di situ ya, yang tadinya udah konten, tiba-tiba ada sebuah gap. Ada sebuah gap yang kayak si gap inilah si comparison trap itu. Nah sayangnya di zaman sekarang nih kita bukan nge-compare diri kita sama tetangga kita aja. Tapi kita nge-compare diri kita sama aktris-aktris Hollywood melalui Instagram dan TikTok. Jadi si gap itu jadi jauh lebih jauh gitu. Jadi sehingga kita yang benar-benar kayak gak bisa, wah udah susah banget sih hidup bahagia sekarang ini kalau misalnya. Karena kita terus membanding-bandingkan segala macamnya gitu. Padahal kalau mau disadari, kita semua ini kan berjalan di timeline kita masing-masing ya. Kita tidak sedang berlomba, tidak sedang ini, kita tuh timeline kita masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian di timeline ini karena dia bersinggungan, dia berkenalan dan segala macam, kemudian kita mengkomparisikan dengan orang gitu. Padahal enggak, kita punya sendiri-sendiri gitu. Kalau ada teman-teman yang sukses di umur 25, mungkin kita di 27-nya gitu. Tapi kita di umur 25-nya kita udah iri hati. Padahal timeline kita ntar di 27 gitu. Dan segala macam. Jadi menurut saya bersyukur aja terus dengan apa yang kita dapat. Maksudnya selama kita tidak, maksudnya yang sesedih-sesedihnya orang juga selalu ada hal baik yang terjadi kan gitu. Jadi bersyukur aja dengan segala yang ada sih. Ya dan itu bener banget Dur. Maksudnya untuk mengalahkan si comparison trap itu adalah dengan bersyukur. Iya, bersyukur aja udah. Ya. Kayaknya kalau bersyukur tuh hidup kita tenang deh. Iri hati gak ada, dengki gak ada. Jadi kita kayak slow aja gitu, santai gitu. Lebih sehat juga. Dan sekarang ini soalnya kan kayak yang tadi lu bilang bener juga. The fact that wah dia umur 25 udah jadi punya startup dan value-nya itu worth-nya dia bisa 1 miliar US dollar. Iya. Wow, gue umur 25 kayaknya masih mabok-mabokan. Iya. Saya umur 25 masih nangis-nangis saya di kosan itu. Nangis di kosan bang saya bang umur 25. Jadi menurut saya gak apa-apa dah. Jalannya aja. Jalannya, dan kita bersyukur sama apa yang kita punya sih. That's so good. Dan itu kunci kebahagiaan banget sih. Dur, ini gue pengen ngasih ke lo. Ini adalah salah satu kayak
ini souvenir gitu ya. Makasih, Bang. Untuk ditaruh di rumah juga Siap. gitu. Isinya sih cuma rumah itu aja. Karena gue ngerasa nih dari cerita Abdur tadi, lu kayak sudah membawa terang di rumah lo dan bisa membawa terang tersebut ke rumah-rumah di tetangga. Amin. Gitu. Amin, Jadi amin. thank you banget Dur udah Sama-sama, sharing-sharing di sama-sama, sini. Gue sama-sama. seneng banget. Gue bener-bener kayak Sama-sama, Bang. bersyukur banget kita bisa Saya juga kenal. terima kasih banyak, Bang. Saya lihat abang dari saya SMP kan, Bang. Hari ini saya lihat langsung. Maksudnya selama ini saya lihat abang cuma di layar kaca doang. Hari ini saya lihat langsung. Makasih banyak, Bang Denny. Gila seneng banget Dur. Ya nanti kita kontak-kontakan lagi. Siap, Bang. Karena mungkin ada project berikutnya sama Abdur. Amin. So and sukses juga buat Black Camping. Ya. 21 Oktober. Ya. Nah jadi 21 Oktober kalau misalnya ada orang yang pengen beli tiket, mereka belinya kemana? Langsung ke abdurarsad.com. Oke. Jadi websitenya di abdurarsad.com. Di situ lengkap semua segala macam informasinya. Langsung ke situ aja. Atau search aja Black Camping Abdur gitu. Pasti keluar lah ya. Ya. Oke Dur, Gitu. thank you banget. Sama-sama, Bang. Dan Sama-sama. guys sekali lagi gue pengen ingetin kalau misalnya kalian suka banget sama konten kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Dan gue seneng banget hari ini bisa ngobrol sama Abdur dan kita akan ketemu lagi minggu depan bersama tetangga kita yang gak kalah serunya. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you, bye.